Hari ini tentunya seluruh dunia merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Betul? Dan hari ini kita berharap bahwa semua kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Yang di belakang yang masih duduk santai dengarkan baik-baik. Karena kesempatan ini tidak selamanya ada. Hanya ada di daerah yang ada pohon pinang dan ada pohon-pohon yang lain. Dan alamnya sangat indah. Saudara, kalau ada pergumulan sebelumnya, kalau semalam itu hujan, sampai-sampai saya bilang saya akan menghubungi panitia, tolonglah hentikan aja pergi ke kanan. Tapi rupanya hujan, walaupun disertai petir, petar, petur, namun kita rupanya dalam keadaan baik. Amin. Coba kalau nanti ku bilang amin, semua serentak bilang amin. Jangan ada yang diam, supaya ruangan ini sedikit bisa sengit di atas ya. Amin. Baru itu GKB namanya. Amin. Nah, saudara, pada hari ini kita ada tema yaitu repenting is my lifestyle. Jadi gaya hidup saya adalah bertobat. Itu artinya. Kenapa repenting? Karena itu terus menerus. Pendeta termasuk. Pendeta harus juga bertobat tiap hari. Apalagi jemaatnya. Amin. Pak Ketua BPD duluan mengatakan amin, begitu ya. Karena kami para pendeta harus juga bertobat. Jangan saudara pikir pendeta nggak perlu bertobat. Dan kemudian hari ini yang dibaptis, jangan engkau mengatakan bertobat pada hari ini aja, besok ulang lagi. Nggak demikian, kita bertobat terus menerus. Haleluya. Saudara, itu ada 3 hal yang mau saya sampaikan, yaitu pertobatan, pengampunan, dan rekonsiliasi. Dan dari hal itu, pertobatan tentunya ada pengampunan, ada rekonsiliasi, berkaitan erat semua ketiga hal itu dengan kategori yang disebut dosa. Itulah yang menjadi penyakit dunia, hanya dengan kata-kata itu dosa. Karena dosa, maka Yesus datang ke bumi. Supaya apa? Supaya setiap kita yang percaya kepadanya, tidak ada satupun yang dibinasakan, tapi dibina. Pilih mana? Dibina atau dibinasakan? Jadi sebelum dibinasakan tentunya harus bertobat. Amin. Kalau dibinasakan gawat, gampang saja. Sebentar lagi datanglah hujan lebat dan turunlah banjir, memenuhilah bumi itu. Daerah Sembahe. Maka mulailah kocar-kacir kita semua. Ada yang lari ke gunung, ada yang bilang amagoy-amang. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, saya baca firman Tuhan pada hari ini dalam Yakobus pasal 1, ayat 14 sampai 19. Ada? Nggak bisa ya? Hah? Oh, buka. Oke. Udah. Belum. Oke. Saya baca aja. Kalau kita tunggu-tunggu proyektor agak lama dan kemungkinan ada di belakang nggak jelas begini. Tapi bukalah Alkitabnya yang bawa Alkitab, buka handphonenya yang punya handphone, buka tabletnya yang punya tablet, buka iPadnya yang punya iPad. Kalau tidak punya, buka hati. Kalau pun pakai ini monitor gitu. Ya kan? Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15. Matikan dulu ya. Cek Bang. Tetapi Cek dulu ya. Cek.
Kita sama-sama, 1, 2, 3 ya. Cek 1. Cek. Cek 1. Cek 1. Aku seberapa itu? Aku 1. Cek masuk. Oke. Baru komentar ya. Ada amin? Saudara, dosa itu awalnya mulai dari masalah yang sepele. Tidak masalah berat. Dosa itu mulai dari yang disebut katanya keinginan. Apa? Dalam hidup ini ada 2 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, 1 keinginan. Yang kedua adalah kebutuhan. Betul? Coba. Jadi pada hari ini kita bahas dulu. Gennya. Kita harus klarifikasi. Kita harus pilah yang mana Gen keinginan, gen mic ini Bapak. yang mana kebutuhan. Aku di depan ini, belakang. Nah. Betul? Ini kan gennya, gen. Saya cari contoh. Sini Bram. Channel berapa itu ya? 5 kalau salah. Berapa umurnya? 5 ya. 15. Jangan terlalu kencang, pelan ya pelan. Umurnya 15 tahun. Oke. Pertanyaan saya kepada saudara. Apakah Udah, ini jangan. orang Jangan kan. Turunin sudah sedikit. bisa menikah? Turunin sedikit, turunin. Sudah bisa Oke. punya pacar? Oke. Belum. Tapi kalau dia Udah. melihat seorang wanita ingin dipacari, Coba naikkan bassnya itu sedikit, namanya low-nya naik. Biar babah dia. keinginan. Dari keinginan itu maka membuahi dosa. Oke. Anak-anak jangan pacaran dulu ya. Hei anak-anak, jangan pacaran dulu ya. Oke, udahlah. Amin. Udah bisa. Cuman kalau kita nyetel kan, kalau main musik gini siapa yang dengar coba? Betul? Iya kan? Iya kan? Kita cari yang besar. Siapa yang besar? Harus Yang memang belum ada yang menikah. satu. Hah? Ayo bang, Ada ayo ya? bang, ayo bang, ayo bang, ayo bang, ayo. Oke. Sini bang. Bram, sini Bram, sini. Sini Bram. Kasih contoh. Gak apa-apa, gak dihukum, kok dihukum. Sini. Bram di sini. Sana. Tes 1. Namanya siapa bang? Adit. Hah? Adit. Adit. Ini Abraham. Tadi di sini umurnya 15. Umur abang berapa? 32. 32. Pertanyaan saya, abang Adit ini udah bisa menikah? Kalau dia mencari jodoh, itu kebutuhan atau keinginan? Cepat-cepat bang. Kalau si Bram, ada wanita bagi dia, apakah kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Makasih bang. Ayo, Pak. Nggak usah lama-lama nanti capek di berdiri. Nanti dia pulang dia khotbah. Ya. Jadi keinginan. Dari keinginan, lama-lama keinginan itu akan membuahi apa? Melahirkan dosa. Itu. Jadi bedakan. Contoh, bagi anak muda sekarang, ini yang menjadi masalah. Gadget, tahu gadget? Gadget itu kebutuhan atau keinginan? Jangan engkau nuntut orang tuamu kalau itu keinginan. Gak usah mau. Oke? Halo? Bisa jelas? Kenapa? Ini dibilang smartphone. Aturannya smart man. Iya kan? Jangan phone-nya yang smart. Manusianya gak smart, bodoh. Harusnya yang smart itu adalah manusianya. Yang menciptakan ini siapa? Tuhan. Manusia. Yang menciptakan gadget itu siapa? Kenapa lebih pintar ciptaan manusia daripada ciptaan Tuhan? Tahu nggak nih?
apa yang terjadi? Baru-baru ini saya menerima telepon. Halo, halo. Kapan anak-anak libur? Ujian aja belum, minta libur. Coba. Bapak-bapak, ibu-ibu, baiknya suruh anak itu belajar, jangan minta libur. Amin, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya ulangi, itu keinginan itu lama-lama membuahi dosa, melahirkan dosa. Dan kemudian, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Tahu maut? Mati. Kita gerina. Jadi jangan kita dalam dua hal ini terlena. Jangan kita mau lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Banyak itu orang tua zaman now, apalagi ini udah mau Natal sebentar lagi. Rentenir akan berbaris ke depan rumah untuk menagih karena pinjam sana, pinjam sini. Belum lagi dana sana, dana sini. Akhirnya lama-lama stres, kemudian pulang kampung. Atau melarikan diri ke tempat yang lain. Untunglah di GKB tidak ada orang yang meminjam uang dari rentenir. Amin. Ada yang minjam uang dari rentenir? Pak Pendeta, kalau ada jemaat minjam uang dari rentenir, jangan didoakan, suruh dibayarnya. Maaf Pendeta, doakan saya. Kenapa didoakan? Banyak kali utangku Pendeta. Orang demikian gak usah didoakan, bayar. Amin. Jangan mau minjam uang. Kalau mau minjam uang, minta Tuhan. Amin. Kenapa? Lebih banyak orang pusing kepala tidak punya uang daripada tidak bertuhan. Pusing kepala. Memang orang bilang bahwa uang itu bukanlah segala-galanya. Tapi kita butuh segalanya oleh karena uang. Dan jangan sampai kita menjadi hamba uang. Tahu nggak saudara? Menjadi orang yang cinta uang itu akan mendatangkan penyakit bagi dirinya. Saudara, jangan sampai engkau mendatangkan penyakit bagi dirimu hanya oleh karena uang. Jadi dalam diri setiap orang ada dorongan untuk melakukan hal-hal yang jahat. Yang jadi masalah adalah, ingat ya, yang jadi masalah adalah kita sering menyalahkan iblis. Padahal iblis nggak pernah salah. Pernahkah iblis salah? Nggak pernah salah iblis. Dan hal ini menjadi perdebatan di gereja kami beberapa hari yang lalu. Betul Pak. Contohnya dia selingkuh. Yang dorong siapa? Iblis katanya. Pertanyaan saya, yang menikmati siapa? Dia yang menikmati. Iblis disalahkan. Dibilang terdorong. Coba, yang dorong siapa? Iblis. Halo. Pernahkah kalian merasakan iblis mendorong saudara pada saat melakukan hal yang tidak baik? Nggak pernah. Jahat loh. Engkau sangat jahat. Menyalahkan iblis. Jangan salahkan iblis. Salahkan diri sendiri. Salahkan diri sendiri. Ada amin? Ada amin? Itu. Datang jemaat saya bilang, Pak, bagaimana masalah Adam dan Hawa? Yang salah di situ bukan iblis, Adam. Nanti dibahas berikutnya di gereja lokal masing-masing. Ya, kenapa ada yang salah? Kalau Bapak Gembala tahu semua itu. Kalau mereka nggak tahu, bilang sama saya, karena sudah kasih tahu sama mereka itu. Kenapa Adam yang salah? Berikutnya 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 17. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, ingat ya, kalau ada seseorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya
yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kalau kita cari-cari dosa mana yang tidak mendatangkan maut, semua dosa yang kau perbuat adalah tidak mendatangkan maut, kecuali kalau kau menghujat Allah, menghujat Roh Kudus. Makanya ada pengampunan. Lagunya begini, sejauh timur dari barat dan sampai ke tubir laut membuang dosa, karena dia terlalu sayang bagi saudara dan saya. Tuhan itu terlalu sayang bagi kita semua. Halo, amin. Lebih besar kasih sayangnya Tuhan daripada dosa yang kau perbuat. Amin. Itulah cinta Tuhan yang luar biasa, yang tidak ada pada manusia. Orang berkata kalau dia salah bunuh saja, kenapa? Tuhan gak mau, karena dia sayang bagi saudara. Ada amin? Engkau katakan kiri kanan saudara, engkau dikasihi Tuhan. Halo, amin. Siapa di sini laki-laki ganteng dari Sukacita Melimpah, laki-laki ganteng? Siapa? Siapa? Mari. Ini laki-laki ganteng, betul? Menurut ukuran GKB Sukacita Melimpah. Menurut GKB yang lain kita katakan begitu kan, masing-masing punya pilihan kan begitu kan? Nah begini, jangan tersinggung ya. Dan amit-amit tidak akan terjadi. Pada suatu ketika, Yesus pergi naik perahu dan tiba di Gerasa. Lalu di sana ada seorang yang kerasukan setan. Siapa? Kerasukan. Dia diikat lepas, dirantai lepas, dan tempat tidurnya adalah kuburan. Pernah tidur di kuburan? Oke. Anggaplah ini orang Gerasa yang dirasuk setan. Jangan tersinggung ya. Oke, good boy. Tahukah saudara? Lalu Yesus bertemu dengan dia. Lalu orang Gerasa ini rupanya dia mengenal Yesus. Yesus, anak Allah yang maha tinggi, jangan kau apa-apakan saya. Itu ngomongnya. Lalu Yesus bertanya, kira-kira Yesus orang apa? Abang orang apa? Orang Karo. Oke. Kira-kira Yesus ini orang Karo. Isi gelardo. Ya kan begitu kan? Apa jawabmu? Mada. Legion. Namanya legion. Kenapa? Karena mereka banyak dalam dirinya. Maaf, bukan legion ya. Bukan liku benaran. Legion. Nama saya legion karena kami banyak. Tahu saudara? Yesus sayang sama yang namanya kawan kita ini. Laki-laki yang tampan. Tapi ingat baik-baik. Rambutnya acak-acakan. Gosok-gosok. Rambutnya acak-acakan. Namanya pun orang kerasukan. Gila dulu. Lalu setan ini berkata, jangan kau apa-apakan saya. Lebih baik pindahkan kami kemana? Ke babi-babi itu. Babi itu berapa ekor pada waktu itu? 2000 ekor. Pak, Bu, kalikan. Sekarang ini satu ekor babi kita buat rata-rata 2.500.000. Kalkulatornya hitung ya, kalkulatornya hitung. 2.500.000 dikali 2.000 berapa? Berapa?
Hah? 5 miliar. Berapa? 5 miliar. Berapa? 5 miliar. Berapa? Siapa yang pernah melihat uang 5 miliar? Enggak ada. Siapa pernah pegang uang 5 miliar? Pak Thomas. Dari tebing tinggi. Banyak asetnya itu. 5 miliar. Pilih mana? Ini disembuhkan, diusir setannya, atau setannya diusir ke babi yang harganya 5 miliar. Atau orang ini dibiarkan dia kerasukan setan lah. Halo, pilih mana? Biarkan saja kan? Halo? Pilih mana? Tahu saudara, 5 miliar segera selesai masalah kantor sinode. Serius. Acara ulang tahun sinode selesai. Yang hampir 200 juta, apalagi bangun gereja yang sedang meletakkan batu pertama beberapa hari yang lalu selesai. Lebih uang itu. Pilih mana? Halo? Bisa ngerti? Tetapi Yesus tidak melihat harta benda yang kau miliki. Ada amin? Yesus tidak melihat berapa besarnya nilai daripada babi-babi itu. Lebih berharga baginya kawan ini. Amin. Itulah artinya Yesus datang ke dunia. Karena engkau sangat berharga bagi Tuhan Yesus. Katakan kiri kanan saudara, engkau sangat berharga bagi Tuhan. Lagunya begini. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Ingat kau bagi dia. Dia berikan Dia akan relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Tahu nggak saudara? Yesus itu membuktikan Dia sayang kepada semua umat manusia. Orang yang lumpuh bisa berjalan. Tadi katanya buluh yang terkulai, yang sudah jatuh tidak dibuang saudara, tidak dibakar. Amin. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Amin. Dan engkau akan menjadi indah bagi Kristus. Itu dia. Saudara, sayangnya Tuhan, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang bongkok bisa bagus kembali. Kan begitu kan? Padahal itu pada hari Sabat. Yesus sayang kepada kita. Seharusnya tidak boleh Yesus mengadakan berbagai macam kegiatan pada hari Sabat. Tapi Yesus, Dialah hari Sabat. Bagaimana caranya? Menyembuhkan setiap hati orang. Saudara, hari ini hatimu disembuhkan oleh kuasa Yesus.
Ada semua? Kenapa? Karena dia terlalu sayang bagi kita. Yesus terlalu sayang bagi saudara. Yesus tergila-gila bagi kita. Saking cintanya bagi kita. Dia rela disalibkan. Saudara, tidak ada semua orang yang bisa disalibkan. Kalau kita melihat bagaimana latar belakang para murid-murid Tuhan Yesus, tahu gak saudara, aneh-aneh semua kematiannya. Pertanyaan saya, apakah saudara siap menjadi murid Tuhan Yesus? Yakin? Karena belum kau dengarkan bagaimana akhirnya murid-murid Tuhan Yesus. 12 orang murid Tuhan Yesus. Satu mengundurkan diri, mati, gantung diri. Tahu saya dihitung yang si Yudas Iskariot. Tapi yang berikutnya, banyak mereka ada digantung terbalik. Kaki di atas, kepala di bawah. Siap demikian? Hei, halo, siap? Amin. Nah, mulai begitu mulai diam kan? Tadi katanya amin. Siap menderita bersama Yesus? Amin. Tapi diharapkan dengan cerita begini, mulai enggak. Tahukah saudara, Paulus itu bukan murid Yesus, tapi dia rasul. Tapi dia keluar masuk penjara. Halo, keluar masuk penjara karena Injil. Saudara siap? Amin. Kan dia bilang amin. Halo, karena belum merasakan penjara. Siapa yang pernah merasakan penjara? Indah di penjara, kayak hotel. Semua disediain, tinggal bel saja, ada begitu. Nggak bisa demikian saudara. Ngeri. Tapi Rasul Paulus bersama dengan Silas, mereka bersuka cita dalam penjara. Mereka bersorak-sorai. Mereka mengadakan KKR, kebaktian, kebangunan rohani. Apa yang terjadi? Penjara runtuh. Makanya tadi Bang Tongam tadi memimpin puji-pujian. Lemah sekali kalian. Karena belum ada aniaya. Baru engkau bersorak-sorai kalau ada aniaya. Mau dianiaya? Amin. Kan bilang amin. Halo, kalau pemimpin pujian mari melompat-lah. Kayak mama-mama aja kali semua anak-anak di sini. Serius, kalau kulihat wajah kalian seperti janda muda. Tahu janda muda, wajahnya ngeri. Ada orang baru meninggal suaminya. Ada di sini baru meninggal suaminya. Ada yang sudah lama. Baru kasih contoh. Itulah contohnya. Baru saja meninggal suaminya. Sedih dia. Orang karo kan. Bentai jakem. Mama tiganda inaki. Lana ikutan hari gua keluenda. Maaf Pak David. Aku bicara bahasa karo dulu Pak. Karena di Mandarin gak ada gini-gini bahasa ini Pak. Tapi itulah mama tiganku. Si kekelengan kami. Pak Thomas, kalau orang karo begitu. Bagaikan dai turak. Ada yang lucu pada waktu ada yang meninggal. Tariannya aneh, bikin musiknya. Alah saja. Kutanya orang, apakah ada tarian begini? Nggak ada, ini tariannya. Akhirnya ku posting ke TikTok. Berikutnya, macam dosa. Dosa yang bersifat berat, yakni secara sadar memang dilakukan untuk melawan Allah. Itu yang mendatangkan maut. Dosa ringan yakni hal-hal yang melawan perintah Allah yang memang kita buat karena situasi kelemahan kita. Dan tidak mengakibatkan kehancuran. Yang berat tidak mendatangkan maut. Namun saya katakan dua-duanya semua adalah dosa. Saudara begini. Dosa itu bagaikan bangkai tikus. Pertanyaan saya, kalau tikus kecil dan tikus besar, kalau tikus kecil apakah engkau simpan di lemari dan bangkai tikus besar engkau buang? Tentunya sama. Baik bangkai tikus besar maupun bangkai tikus kecil sama-sama dibuang. Betul ya?
Begitu juga hari ini, setiap perbuatan jahat, setiap perbuatan yang tidak baik, setiap perbuatan yang tidak layak bagi Kristus, mari saat ini repenting is my lifestyle. Kita sama-sama mengucapkan yuk, repenting is my lifestyle. 1, 2, 3. Rupanya jago-jago kalian bahasa Inggris. Kupikir hanya Bapak Pendeta Didi yang jago bahasa Inggris. Halo? Dan gaya hidup kita bertobat. Amin. Halo, gaya hidup kita bertobat. Jangan hanya sekali bertobat, lalu besok ulang lagi. Jangan. Tetap terus. Tahu nggak saudara, setelah engkau dibaptis, maka timbul hal-hal yang aneh. Lalu, saya sudah bertobat, darah Yesus. Enggak. Walaupun darah Yesus, darah apapun, terus melintas. Ting. Laki-laki lewat perempuan seksi, ting. Bagi wanita lewat laki-laki ganteng, aku mau mati bersama dengan dia. Ya kan? Halo anak-anak sekolah, ingat, apakah itu keinginan atau kebutuhan? Abang-abang, kakak-kakak yang sudah waktunya, ingat kebutuhanmu. Amin, abang-abang, kakak-kakak. Bapak-bapak yang sudah ada, jangan lagi. Halo? Nafkahi istri dan anak, katakan amin. Woi bapak-bapak, woi. Nafkahi istri dan anak. Ibu-ibu, sayangi suamimu. Pulang kerja, sambut dengan tarian. Kalau orang Batak dia sinanggar tulo. Pulang ke rumah, aku betah di rumah. Amin. Halo, amin. Mau nggak nih kalau suaminya betah di rumah? Hanya dengan pujian itu. Halo? Ada amin? Tahu nggak saudara? Beberapa hari yang lalu, hari Senin yang lalu. Hari Senin. Merupakan hari bersejarah bagi kami berdua sama Nande Iting. Mana Itingku tadi? Iting. Jangan Ting. Oh ya, I love you. Tahu artinya? Baru saja kami mengingat kembali masa cinta kami 30 tahun yang lalu. Waktu aku mengatakan I love you padanya, dia diam saja begitu ya. Pertanda iya begitulah. Iya kan? Nah saudara, 30 tahun yang lalu dan Tuhan kami karuniai 3 orang anak dan puji Tuhan. Tahu gak saudara, saya buat suatu quote, suatu kata-kata mengatakan bahwa kebahagiaan tidak diukur daripada seberapa banyak harta engkau miliki, tapi seberapa banyak engkau membahagiakan suami dan istrimu. Coba, nggak ada yang bilang amin. Membahagiakan istri bukan juga emas dan perak, buat dia tertawa. Amin. Harus amin. Amin. Kalau istri kita tetap tertawa, pasti berseri-seri manis wajahnya. Tapi kalau merengut terus, turun semua ini. Pipinya turun semua, turun. Maka pandanglah wajah istrimu, turun pipinya atau bagaimana. Dan kalau perlu, ini baru-baru ini ada lagi gaya baru dibuat istri saya. Totok wajah. Haleluya, ini luar biasa. Oke, lanjut. Pertobatan. Kalau lama-lama aku ceritakan itu bisa bosan semua. Bentar kita mau berenang. Tapi enggak ada yang dalam, semua dangkal. Lalu ia menyadari keadaannya katanya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan.
aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dalam Lukas 15 ayat 17 sampai 20. Tahu nggak saudara, maksud daripada ayat ini adalah seorang anak yang hilang. Dia sadari, dia hidup berfoya-foya, dia menghabiskan semua hartanya yang diminta kepada orang tuanya, dan dia hidupkan untuk berfoya-foya. Dan akhirnya karena habis keuangannya, dia kekurangan kelaparan, bahkan dia sempat memakan makanan yang tidak layak dimakan manusia, yaitu nasi babi. Dan dia sadar, di rumah bapakku banyak makanan. Begitu juga kita, seharusnya kita menyadari bahwa di rumah Bapa ada berkat yang luar biasa. Amin. Ada berkat yang luar biasa. Persoalannya begini, saudara, persoalannya begini ya. Ya, persoalannya begini. Ini firman Tuhan ini sering diucapkan. Di dalam Amsal mengatakan bahwa bagi orang yang lapar, yang pahit pun manis rasanya. Solangi, bagi orang yang lapar, yang pahit pun manis rasanya. Tapi bagi orang yang kenyang, madu pun diinjak-injak. Padahal madu itu mahal. Tapi ini ada kata-kata begini mengatakan di Amsal. Ingat baik-baik. Maka perlu sekali kita tetap haus dan lapar akan firman Tuhan. Walaupun penyampaian firman Tuhan di gereja masing-masing agak sedikit pahitnya, Bapak Gembala bicara, rasakan aja. Aku katakan ini mengubahkan hatiku, bukan aku mengatakan mengubahkan hati Eda beruna pitu puluh. Bukan. Halo, jangan bawa ke hati saudara bahwa firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya mengubahkan hati kita. Ada amin? Ingat baik-baik akan hal ini, bertobatlah. Karena Bapa itu sayang bagi saudara. Tuhan Yesus itu sayang bagi saudara. Nah saudara, apa artinya bertobat? Yaitu mengakui bahwa dirinya bersalah. Banyak sekali orang tidak mau mengaku salah. Banyak. Udah salah, udah jelas-jelas salah. Enggak mau ngaku salah. Itulah suatu pekerjaan berat bagi orang konselor. Udah ada bukti, dia mengelak. Kemudian arti bertobat adalah mau merubah hidup ke yang lebih baik. Itu bertobat. Kita sadari selama ini apa yang salah, yuk kita berubah. Apa yang kurang beres, yuk kita perbaiki. Amin. Dengan rendah hati menghadap Tuhan untuk memohon pengampunan. Pada hari ini, engkau ada di sini, engkau periksa hatimu. Minta ampun Tuhan. Haleluya. Kemudian berusaha tidak melakukan dosa-dosa lagi. Katakan amin. Kita berusaha tidak lagi melakukan dosa. Amin. Orang yang sudah dibaptis, orang yang sudah dibaptis, dia bodoh berdosa. Hanya satu orang bilang amin. Orang yang sudah dibaptis bodoh berbuat dosa. Tidak tahu lagi dia berbuat dosa. Tetapi ada pula orang sudah pun dibaptis masih ngulang lagi. Waktu kami di Nias, bukan di Medan, di Nias. Ada acara peletakan batu pertama. Begitu selesai peletakan batu pertama karena ada jambar-jambarnya semua, maka mereka minum susu Nias. Tahu susu kan? Dan aqua Nias. Dan pulang ke rumah, gimana? Itu baru ibadah itu ya.
Itu di Nias. Mereka tidak beribadah ke Tuhan, ke gereja. Tapi mereka mendirikan botol susu di atas meja. Tahu botol susu? Apa susu? Dan aqua, botol aqua. Tuan Nias kan? Pulang dari situ, baru dia berkata, bahasa Batak, ya ini saya mengatur negara. Udah, kuturunkan Jokowi ya. Mana bisa diturunkannya Jokowi? Kuturunkan Bapak Gembala. Siapa rupanya dia? Hebat sekali dia ngomong, Bapak Gembala itu. Pendeta bangun, taunya aku bangun, jatuh bangun. Halo? Orang yang sudah bertobat nggak lagi begitu. Amin. Tidak lagi dia mau mabuk. Tidak lagi dia mau minum alkohol, tuak-tuak semua. Nggak lagi. Katakan amin. Yang pertama, orang Kristen ini pintar-pintar mengarang lagu. Lagunya begini. Karena Bapak Gembala bicara, jangan lagi merokok. Unang marsigaret. Dia nyanyi. Api menyala di depannya. Membakar semua musuhnya. Halo? Padahal sudah diingatkan, hanya orang bodoh merokok. Ini semua orang-orang pintar. Amin. Hei anak muda. Jangan lagi engkau merokok. Karena engkau merusak masa depanmu. Tahu ceritanya? Pada suatu ketika ada anak saya namanya si Sonta. Mana? Mana Sonta? Mana? Sembunyi. Kalau dia merokok sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Tiba waktunya sesak nafas. Pada waktu itu zaman COVID. Pikir orang COVID. Datang adiknya Yase, boncengnya cari alat pernafasan sampai mereka dipajus. Pakai itu di jalan. Karena adiknya perawat kan tahu obat ini caranya. Pasang di hidung. Apa namanya itu? Si saya? SKT. Oksigen. Malum lah. Gak ngerti aku bagian medis ini. Dipasang di hidungnya supaya dia bertahan hidup, begitulah. Kalau untung aja nggak dibawa ke saya pada waktu itu. Kalau dibawa ke saya tinggal satu, Tuhan ambil dia atau ampuni dia. Karena biasanya saya suka mendoakan orang-orang demikian, saudara. Ada simpel kakek-kakek, dia lancar merokok, disuruh saya mendoakan. Aku paling cepat mendoakan demikian. Hanya 2 menit berikutnya dipompa dadanya. 3 menit berikutnya dibilang tak tertolong lagi. Haleluya. Halo. Makanya kalau ada yang sesak nafas, panggil saya. Biar cepat selesai umurnya. Amin. Bertobat. Amin. Bertobat ya, amin. Kita orangnya harus suka bertobat. Ibu-ibu juga harus bertobat. Bapak-bapak juga apalagi harus bertobat. Coba bapak-bapak gak mau. Gak ada bapak-bapak bidakin aja bapak-bapak. Bapak-bapak bertobatlah. Amin. Atau udah kelaparan kita ini. Sabar, ada makanan di bawah. Berikutnya, pengampunan. Seorang ayah mau mengampuni anaknya. Betul kan nih? Walaupun kadang-kadang si ayah itu jangan panggil lagi aku bapakmu. Pertanyaan saya, jujur dia enggak itu? Enggak kan? Enggak jujur dia. Kenapa? Ingat baik-baik ya.
ada mantan istri? Ada? Halo, ada mantan istri? Ada mantan suami? Ada mantan ayah? Ada mantan ibu? Enggak ada mantan ayah. Ayah tetap ayah. Anak-anak sayangi ayahmu. Hormati ayahmu. Amin. Hormati ibumu. Sayangi ibumu. Supaya apa? Supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan oleh Tuhan Allahmu. Katakan amin. Itu. Makanya ayah itu penuh kasih. Walaupun dia marah, itu hanya amarahnya pakai pikiran. Loh, pakai hatinya enggak. Ayah itu hanya bicara dari pikiran. Karena dia hebat. Aku ayah di rumah, penentu. Otoriter. Dalam nama Yesus, selesai. Enggak begitu. Ayah itu hatinya lembut sebenarnya. Ngomongnya aja yang besar. Ayah begitu? Halo para ayah demikian? Ya kan? Hanya ngomongnya saja, padahal hatinya sangat sayang sama anaknya. Tidak ada orang tua yang benci sama anaknya. Amin. Lalu tergeraklah hatinya ayah itu. Ayah itu berdiri mendapatkan dia dan mengerang dan merangkul dan mencium dia. Tahu nggak saudara? Walaupun demikian, abangnya anak yang sulung, yang anaknya yang bungsu tadi, yang sempat hilang, anak sulungnya berkata, berhari-hari aku di sini, aku yang capek, aku yang letih, aku yang mengurus ayah, aku nggak pernah dibeliin cincin, aku nggak pernah dibeliin jubah, aku nggak pernah dimanja, nggak pernah dirayakan ulang tahunku, kan begitu kan? Tetapi kenapa adik yang satu ini begitu disayang? Itu dia. Kasih Tuhan itu, saya katakan, luar biasa. Amin. Amin. Pengampunan berasal dari Allah yang berbelas kasih, ciri khas Allah. Mengampuni berarti harus minta anugerah daripada Tuhan itu sendiri. Kemudian rekonsiliasi, ayahnya itu berdiri mendapat dia, lalu merangkul, mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Nah, saudara di sini, mereka akan bersatu kembali. Oleh karena ada saling pengakuan satu dengan yang lain. Nah, saudara, sakramen pertobatan saudara, tujuannya adalah pengakuan dosa, menyesal atas dosa, dan berniat memperbaiki diri, memperoleh pengampunan dari Allah atas dosa setelah pembaptisan. Saya ulangi, bagi yang calon baptisan, saudara harus mengakui bahwa engkau orang berdosa dan menyesal setiap dosa yang sudah perbuat, dan engkau berjanji memperbaiki diri saudara. Amin. Tapi kalau hanya ogah-ogahan, supaya mendapatkan sertifikat baptisan, supaya besok gampang begitu dia mau menikah. Halo, banyak orang minta dibaptis gara-gara menikah. Jangan demikian. Engkau dibaptis karena engkau mau memperbaiki diri. Amin. Halo, amin. Bagi yang pernah melakukan hal begitu, tidak masalah. Ke depan, perbaiki diri. Amin. Nah, sesudah itu, dasar teologisnya, terimalah Roh Kudus. Setelah engkau menerima baptisan air, maka seterusnya, jangan engkau berbahagia. Oleh karena itu, kita ada tahap berikutnya, yaitu menerima baptisan Roh Kudus. Ya, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Yesus mengajari murid-muridnya, ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Siapa duluan mengampuni? Yesus mengampuni atau kita mengampuni? Halo? Siapa duluan? Kita duluan mengampuni. Ingat ya, ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Siapa duluan mengampuni? Kita duluan. Maka hari ini kita mengampuni
duluan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, orang tua kita. Baru setelah itu Yesus mengampuni saudara. Ada amin? Kalau Tuhan itu mengampuni selalu, Dia maha mengampuni, maha mengetahui. Tapi saudara harus duluan mengampuni satu dengan yang lain. Terima kasih. Selamat Anda bertobat bagi saudara yang hendak dibaptis. Dan selamat mempertahankan pertobatannya bagi saudara yang sudah dibaptis. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.